Baik, selamat pagi anak-anak. Ya, ini sepertinya belum masuk semua. Ya, sambil menanti anak-anak yang lain masuk, akan memberitahukan bahwa pada saat ini bersama kita hadir Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang nantinya akan memberikan penguatan kepada kalian semua dalam proses pembelajaran daring kita hari ini. Oke, sambil menanti teman-teman kalian yang lain, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita hari ini, baiknya kita akan mendengarkan beberapa peneguhan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang nanti akan memberikan motivasi kepada kita semua terkait dengan pembelajaran daring kita hari ini. Baik, terima kasih untuk Pak Ronald. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran online. Dalam kegiatan pembelajaran ini, Ibu berharap siswa-siswi sekalian kegiatan pembelajaran ini dengan baik, santai tapi serius, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai. Selain itu, dalam pembelajaran ini juga nanti ada penilaian sikap. Ibu berharap dalam kegiatan sebagai guru mata pelajaran PKN bisa memberikan penilaian baik dan secara jujur. Sekian saja dari saya kembalikan ke Pak Ronald. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Fen yang sudah membuka pembelajaran kita hari ini. Dari baik anak-anak, seperti yang sudah saya sampaikan di WA Group, bahwa pada hari ini kita mengikuti atau melaksanakan pembelajaran secara daring PPKN dalam materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Indonesia, pokok bahasan substansi hak dan kewajiban warga negara. Untuk itu, sebelum kita mulai, Bapak ingin bertanya, apa semuanya sehat-sehat saja? Puji Tuhan ya, Bapak selalu berharap supaya kalian dalam kondisi yang sehat, apalagi di tengah kondisi virus corona yang sedang dialami baik oleh negara kita maupun oleh negara di dunia. Bapak berharap kita tetap menjaga kesehatan kita, menjaga daya tahan tubuh, imun kita dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga selalu mencuci tangan setiap kita habis melakukan aktivitas. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa agar sepanjang kegiatan ini kita bisa melaksanakannya dengan baik. Untuk itu satu orang silakan untuk memimpin kita dalam doa. Theo, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya akan memimpin doa secara Katolik. Marilah kita siapkan dan pantas untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua ini kami serahkan ke tangan Tuhan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus kini sampai masa. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih Theo, kamu sudah membawakan doa ini dengan
Baik sekali, mudah-mudahan apa yang kita doakan hari ini, apa yang Theo sampaikan tadi, itu akan membawa kita dalam kegiatan ini dalam keadaan yang sehat-sehat semua ya. Sekali lagi terima kasih untuk Theo. Selanjutnya Bapak akan mengecek kelengkapan kalian, kehadiran kalian, mulai dari masker, lalu kerapian berpakaian. Walaupun kita belajar secara daring, tetapi tetap kerapian itu harus tetap kita jaga ya. Bagaimana semuanya menggunakan masker? Wah, ini masih ini ada yang tidak mengikuti protokol kesehatan ini. Ya, oke, baik. Yang belum menggunakan masker, silakan menggunakan masker. Selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian pada pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum Bapak absen, Bapak ingin tanya dulu, apa semuanya sudah hadir? Oh ya, ada semua Pak. Mungkin ada yang tidak hadir. Ya, semuanya hadir. Luar biasa keaktifan kalian dalam mengikuti proses pembelajaran kita hari ini ya. Oke, karena kalian semua sudah hadir dalam proses pembelajaran ini, maka Bapak tidak perlu lagi untuk melakukan absen satu persatu ya. Oke, kita lanjutkan. Sebelum Bapak menyampaikan materi kita hari ini, Bapak ingin mencoba untuk membuka kembali terhadap materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Oke, masih ada yang ingat materi apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya? Siap, masih ingat Pak, materi tentang hak dan kewajiban. Oke, luar biasa ya. Itu berarti kalian sepulang dari pembelajaran itu tetap membaca kembali materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Kalau boleh Bapak tahu, materi yang Bapak sampaikan itu tentang apa? Silakan satu orang. Ya. Hak dan kewajiban. Arti hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Oke, luar biasa Theo. Apa yang sudah kamu sampaikan tadi, apa yang sudah kamu jawab tadi itu betul. Itu ternyata bahwa kalian masih ingat terhadap materi yang Bapak sudah sampaikan sebelumnya pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara, bahwa hak itu adalah sesuatu yang melekat pada diri setiap manusia sejak dia di dalam kandungan ibu. Oke, anak-anak, selanjutnya ternyata bahwa kalian betul-betul mempelajari materi yang sudah Bapak sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Baik, selanjutnya Bapak akan menampilkan beberapa gambar terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara di dalam sila-sila Pancasila. Sudah bisa melihat tampilan gambarnya? Sudah ya, baik. Ini adalah gambar-gambar terkait dengan sila-sila Pancasila terhadap hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar-gambar tersebut, mulai dari gambar pertama sampai dengan gambar yang kelima. Ini gambar pertamanya, bisa dilihat. Ya, gambar kedua. Bisa Pak. Oke, sudah bisa. Nah, Bisa Pak. dari tampilan gambar yang pertama, Bapak ingin tanya, gambar yang pertama ini kaitannya dengan sila keberapa? Sila pertama Pak. Sila pertama.
Di dalam sila pertama. Sila pertama. Ya, di dalam sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, bahwa berdasarkan konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, di situ memberikan hak kebebasan beragama kepada setiap warga negara Indonesia, sehingga di Indonesia terdiri dari 6 agama besar, ya, seperti yang ada di dalam gambar tersebut. Oke, luar biasa, kalian sudah bisa menjawab dan menganalisa gambar-gambar yang Bapak sudah tampilkan di dalam PPT yang Bapak tampilkan. Nah, selanjutnya akan menyampaikan peta konsep berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Lalu yang kedua, di dalam sub-pokok bahasan itu nanti kita akan pelajari tentang hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumen sila-sila Pancasila. Dan yang ketiga, yaitu hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Nah, inilah peta konsep materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu yang pertama, silakan bantu saya untuk membaca bagian 1.1. Nilai-nilai keadilan dan mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai pengalaman ajaran agama yang dianutnya. Iya, luar biasa, Fiani, kamu sudah bisa membacanya dengan jelas. Di KD 1.1 itu mencantumkan tentang bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Lalu yang kedua satu orang lagi selain Fiani, coba Armin Budi, silakan. Menghargai nilai-nilai yang melekat dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, luar biasa Armin, kamu sudah bisa membacanya dengan jelas. Di KD yang kedua, di situ berkaitan dengan sikap kita terhadap hak dan kewajiban warga negara. Bagaimana sikap kita terhadap hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Lalu yang ketiga, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu bagaimana kalian bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang tercantum di dalam sila-sila Pancasila terkait dengan nilai dasar, nilai instrumen, dan juga nilai praktis Pancasila. Lalu yang berikutnya, yang keempat, coba satu orang, saya, silakan. Saya, Pak. Theo, silakan. Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ada pembelajaran kita hari ini, itu yang pertama, melalui ceramah
disertai tanya jawab, peserta didik mampu menghayati nilai keadilan dalam mengatasi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara sebagai pengamalan ajaran agama yang dianut dengan benar. Lalu yang kedua, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai yang melekat dalam pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan penayangan video, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik dan tepat. Lalu yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan Tepat. Oke, anak-anak, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kalian capai dalam pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Subpokok bahasannya yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Namun sebelum Bapak menyampaikan materi ini, Bapak akan menayangkan sebuah video terkait dengan kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, oke. Silakan kalian menyaksikan video tersebut. Lalu nanti setelah kalian menyaksikan, mengidentifikasi pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi di Indonesia, lalu bagaimana proses penyelesaiannya dan juga tanggapan pemerintah terhadap persoalan tersebut. Silakan disaksikan. Momentum menuntaskan pelanggaran HAM. Kamis 2 hari lalu, Presiden Joko Widodo mengundang peserta aksi Kamisan ke istana. Itu merupakan kali pertama sejak aksi itu mulai digelar di seberang Istana Kepresidenan pada Januari 2007. Sudah 540 kali aksi yang mengangkat kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM tersebut berlangsung setiap Kamis. Unjuk rasa tidak hanya terkait dengan kasus-kasus baru, tetapi juga kasus pelanggaran berat HAM yang sudah puluhan tahun berlalu. Di deretan kasus pelanggaran HAM masa lalu, terdapat kasus Wasir 2001, Wamena 2003, tragedi Semanggi 1 dan 2, 1998-1999, tragedi Mei 1998, penghilangan orang secara paksa 1997-1998, peristiwa Talang Sari Lampung 1989, hingga tragedi 1965. Dengan berpayung hitam dan pakaian hitam, peserta aksi Kamisan meneriakkan tuntutan yang pada pokoknya sama, meminta pemerintah mengungkap dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM sampai tuntas. Dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi, mereka meminta pemerintah melalui Kejaksaan Agung menindaklanjuti temuan Komnas HAM. Tim penyelidikan Komnas HAM pada 2003 menarik kesimpulan ada bukti permulaan yang cukup atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam tragedi Mei. Hal itu berdasarkan laporan tim gabungan pencari fakta. Komnas HAM pun telah meminta DPR untuk mengeluarkan rekomendasi pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Terkait dengan kasus Talang Sari pada 2008, Komnas HAM rampung melakukan penyelidikan dan menyerahkan hasilnya kepada Jaksa Agung untuk disidik. Namun seperti juga tragedi 2003, kasus Talang Sari belum dapat ditindaklanjuti karena belum terbentuknya pengadilan HAM ad hoc. Komnas HAM di 2012 juga telah memberikan rekomendasi dalam hal kasus tragedi 1965. Dari hasil penyelidikan, Komnas HAM menemukan pelanggaran HAM berat terhadap anggota-anggota masyarakat yang diduga simpatisan Partai Komunis Indonesia atau PKI setelah peristiwa 1965-1966.
Lembaga itu merekomendasikan pertanggungjawaban struktur Komando Pemulihan dan Keamanan atau Kopkamtib yang dipimpin mantan Presiden Soeharto sepanjang 1965-1967 dan pada 1977-1978. Kesediaan Presiden Jokowi mendengarkan tuntutan para peserta aksi Kamisan tentu kita apresiasi. Selanjutnya, pertemuan itu harus benar-benar menjadi momentum untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Bila yang diperlukan ialah kehadiran pengadilan HAM ad hoc. Itu yang harus diwujudkan. Apalagi, pemerintah telah memasukkan penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu dalam rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019. Dalam rencana itu, Komisi ad hoc bakal dibentuk untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu dan pemulihan hak korban. Komisi ad hoc melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal itu tertulis jelas dalam poin kebijakan dan strategi meningkatkan penegakan hukum yang berkeadilan. Pemerintah telah menegaskan tidak ada toleransi bagi pelanggaran HAM di Indonesia. Garis tegas itu diperoleh berdasarkan praktik dan pengalaman kekerasan yang masif di masa lalu. Namun, bila pelanggaran HAM masa lalu tidak kunjung dibuktikan dan diakui, lantas apa yang dipakai untuk menarik garis tegas itu? Kita tidak ingin pertemuan Presiden Jokowi dan peserta aksi Kamisan sekadar lip service alias basa-basi. Apalagi hanya untuk kepentingan pragmatis meraih simpati dalam rangka pemilu 2019. Dengan segala prasangka baik, dalam waktu dekat akan ada langkah-langkah konkret dari pemerintah. Rakyat menanti hukum yang berkeadilan benar-benar tegak. Bapak sudah menayangkan video terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu. Nah, dari tayangan video tersebut, coba kalian yang pertama adalah mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada masa lalu. Ada yang bisa mengidentifikasi kasus-kasus apa saja? Oke, silakan. Ada yang bisa menjawab? Silakan, Theo. Theo yang present duluan, silakan. Terima kasih Pak. Jadi setelah saya menyimak baik tentang videonya, jadi di deretan kasus pelanggaran HAM pada masa kasus Basior pada tahun 2001, Wamena pada tahun 2003, tragedi Semanggi 1 dan 2 terjadi pada tahun 1998 sampai 1999. Terus tragedi Mei terjadi pada tahun 1998. Penghilangan orang secara paksa terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Peristiwa 1965. Terima kasih Pak. Baik, luar biasa apa yang sudah diidentifikasi oleh Theo tadi itu sudah luar biasa sekali. Itu berarti kamu betul-betul menyimak setiap berita yang ada di dalam tayangan Bapak tadi. Oke, untuk itu kita memberikan aplaus untuk Theo. Ya, luar biasa sekali. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah terhadap kasus pelanggaran HAM di masa lalu? Ada yang bisa menjawab? Silakan, satu orang. Oh iya, Yuni. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi setelah menonton video, saya bisa menyimpulkan, jadi upaya penyelesaiannya ialah dengan membuat komisi ad hoc untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu dan pemulihan hak korban. Komisi ad hoc melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
Terima kasih, Pak. Ya, luar biasa, Yuni, kamu telah menjawabnya dengan baik, bahwa untuk proses penyelesaian dari kasus pelanggaran HAM di masa lalu, pemerintah membentuk sebuah pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan ad hoc yang nanti harus dilaporkan langsung kepada Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Itu luar biasa sekali, Tiani. Itu berarti kamu juga betul-betul menyimak apa yang sudah ada di dalam pemerintahan itu terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu terkait dengan proses penyelesaiannya. Oke, yang ketiga, dari video yang sudah kalian saksikan tadi, bagaimana komitmen pemerintah terkait dengan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu? Ada yang bisa menjawab? Silakan satu orang. Yang resen, ini Theo sudah tadi. Yang lain? Ya, Tetin, silakan Tetin. Silakan Tetin. Ya, mungkin Tetin terkendala jaringan. Ada yang bisa menjawab lagi? Coba Armin. Terima kasih Pak. Setelah kami menonton video tadi, jadi jawabannya, pemerintah telah mengesahkan tidak ada toleransi bagi pelanggaran HAM di Indonesia. Garis tegas itu diperoleh berdasarkan praktik dan pengalaman kekerasan yang masif di masa lalu. Terima kasih Pak. Luar biasa, kamu sudah menjawabnya dengan baik, bahwa pemerintah punya komitmen, khususnya di pemerintahan Presiden Jokowi, sesuai dengan pemerintahan itu, bahwa pemerintah punya komitmen untuk menyelesaikan setiap kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Hingga segala persoalan yang terjadi di masa lalu terkait dengan pelanggaran HAM itu dapat diatasi dengan baik. Oke anak-anak, itu adalah kalian sudah bisa menjawab dengan baik penayangan video, mengidentifikasi, menganalisis terkait dengan video yang Bapak tayangkan tadi. Baik, kita masuk ke pendalaman materi, yaitu substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Nah, sebelum kita mempelajari apa itu substansi hak dan kewajiban warga negara, tentu yang harus kita pahami dulu adalah apa sebenarnya yang pengertian dari substansi tersebut. Hingga nanti dari situ kita bisa menganalisis, oh hak dan kewajiban warga negara itu adalah seperti ini. Apa pengertian substansi hak dan kewajiban? Khususnya pengertian dari substansi dulu. Nah, substansi adalah isi pokok, inti, unsur, zat, atau watak yang sebenarnya dari sesuatu. Berarti yang dimaksudkan dengan substansi itu adalah isi atau pokok atau inti dari suatu materi yang kita pelajari pada hari ini. Berarti materi yang kita pelajari adalah hak dan kewajiban warga negara. Kaitannya adalah bagaimana substansi hak dan kewajiban warga negara itu di dalam Pancasila. Nah, selanjutnya pengertian hak asasi manusia adalah seperti yang kalian jelaskan di awal tadi, seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia. Jadi hak asasi itu adalah seperangkat hak yang melekat pada diri setiap manusia, baik ia sudah dilahirkan maupun sejak berada di dalam kandungan ibu. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Oke, kita lanjut. Karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Oke, satu orang silakan baca bagian pertama. Apa karakteristiknya yang pertama? Ada yang bisa membaca? Ya, ya, Fanti Gasing silakan. Bisa dibaca dengan jelas, Fanti? Ya, Pak. Ya, Yang silakan pertama, dibaca. salah satu karakteristik hak dan kewajiban asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi merupakan sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia di dunia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras, maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Luar biasa kamu bisa membacanya dengan jelas, walaupun ada kebisingan. Tapi Bapak sudah bisa mendengar dengan jelas pesan apa yang kamu sudah bacakan tadi, yaitu salah satu karakteristik dan kewajiban asasi adalah bersifat universal dan terbuka. Hak itu dimiliki oleh semua, tidak suku, agama, golongan, atau dari negara mana dia berasal. Nah, itu adalah karakteristik yang pertama. Lalu ada karakteristik yang kedua, yaitu penegakan hak asasi manusia berbeda-beda di antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dari ideologi, kebudayaan, dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Penegakan hak asasi manusia itu tergantung dari ideologi dari masing-masing negara. Contohnya Indonesia. Contohnya Indonesia yaitu kita memiliki ideologi yaitu Pancasila, ya. Proses penegakan hak asasi manusia berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila, yang selalu mengedepankan keseimbangan hak antara hak dan kewajiban warga negara. Lalu Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila juga sangat menghormati hak dan kewajiban asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Tentu kita selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang ada di dalam Pancasila. Lalu Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia memiliki 3 unsur atau mengandung 3 macam nilai, yaitu yang pertama yaitu nilai praktis, yang kedua nilai instrumen, yang ketiga nilai apa? Nilai dasar. Oh ya. Dasar, Yang nilai pertama dasar. nilai dasar, yang kedua nilai instrumen, ketiga adalah nilai praktis Pancasila. Ya. Ini adalah 3 macam nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, sebelum kita lanjut, yang dimaksudkan dengan nilai dasar Pancasila itu apa? Atau apa itu nilai dasar Pancasila? Ada yang bisa menjawab? Silakan satu orang. Ya, Yovan I, silakan. Nilai tetap tidak bisa diubah
yang merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila. Nilai dasar merupakan cita-cita atau tujuan yang bersifat universal atau menyeluruh. Nilai-nilai dasar dari Pancasila tersebut meliputi nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia. Oke, luar biasa Novan sudah bisa menjawab apa yang dimaksudkan dengan nilai dasar Pancasila. Nilai dasar itu sering disebut juga sebagai nilai ideal yang ada di dalam Pancasila, yaitu kelima sila yang ada di dalam Pancasila. Dia bersifat tetap, ya. Bahwa nilai dasar itu dan nilai-nilai yang ada, 5 nilai dasar, 5 sila yang ada di dalam Pancasila, mulai dari sila ketuhanan sampai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, ini adalah penjabaran dari nilai. Kita sudah menggunakan ideologi yang akan sosial. Ada nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Kita masuk ke substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila. Nilai dasar berkaitan Pancasila yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, kehidupan, bangsa Indonesia. Nah, kita lanjut. Nilai dasar adalah nilai yang berkaitan dengan hakikat 5 sila Pancasila. Yang bersifat universal yaitu mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai yang baik dan benar. Sementara yang tetapnya adalah melekat pada kelangsungan hidup bernegara. Hubungan antar kewajiban warga negara dengan Pancasila. Silakan satu orang membaca. Nilai yang pertama di dalam nilai dasar Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ada hak dan kewajiban yang harus kita jalani di dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu hak yang pertama, Hak warga negara sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama masing-masing. iya. Ya, luar biasa, walaupun Bapak hanya tapi Bapak tahu, Bapak yakin bahwa kamu sudah bisa membacanya dengan benar. Yaitu hak kita sebagai warga negara di dalam nilai ketuhanan yang Maha Esa adalah kita diberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing dan beribadah sesuai dengan agama kita. Kita tahu negara kita terdiri dari 6 agama besar, yaitu ada agama Islam, agama Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan juga agama Konghucu. Nah, negara memberikan jaminan kebebasan. Negara tidak ikut campur dalam urusan hak warga negara kaitannya dengan kebebasan memilih agama. Nah, di samping hak itu kita juga memiliki kewajiban dalam hidup beragama sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yaitu yang pertama, membina kerjasama dan tolong menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi. Kita diharapkan bisa kerjasama, saling menolong, tidak boleh saling bermusuhan antara agama satu dengan agama yang lain. Kita mengedepankan persatuan, ya.
Lalu mengembangkan toleransi antar umat beragama. Ya. Di sekolah kita ini terdiri dari latar belakang agama yang berbeda. Ada yang Muslim, ada yang Katolik, ada yang Konghucu, ada? Siap. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Yang ada cuman yang Muslim dengan yang Tidak ada, Pak. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari tentu kita sudah melaksanakan sikap toleransi antar umat beragama ini toh. Kita sudah bisa menjalankan apabila ada saudara kita yang Muslim misalnya sedang melaksanakan sholat, tentu kita menghargai, memberikan kesempatan agar dia bisa menunaikan ibadah sholatnya. Begitupun sebaliknya, dalam pembelajaran juga kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Lalu yang ketiga, tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nah, ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita jalankan di dalam kehidupan beragama di Indonesia. Tuhanan yang Maha Esa. Oke, kita lanjut ke adil dan beradab. Apa hak kita di dalam sila kedua ini? Coba satu orang bisa membaca. Ya, Honidois silakan baca bagian hak sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Honi bisa membaca? Hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Yang kedua, hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Iya. Yang ketiga, Ini adalah kewajiban dua hak warga yang... negara. Oke, Fiani sudah cukup, sudah selesai. Warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Lalu yang kedua, hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Nah, ini adalah dua jenis hak yang kita miliki di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kewajiban warga negara memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Lalu mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan jenis kelamin. Lalu yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia sehingga merasa tidak semena-mena terhadap orang lain, melakukan kegiatan kemanusiaan. Ini adalah jenis kewajiban yang kita laksanakan di dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lanjut ke nilai yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Oke, silakan satu orang bisa membaca bagian pertama. Ada yang bisa membaca? Theo, silakan. Sudah resen tadi. Ya. Theo. Hak dalam keberagaman. Kebudayaan daerah untuk memperkaya kebudayaan nasional. Dalam keberagaman, lalu yang kedua hak mengembangkan kebudayaan daerah untuk memperkayakan kebudayaan nasional. Lalu sementara kewajiban warga negara adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu yang pertama. Kewajiban yang kedua, sanggup dan kepentingan bangsa dan negara. Kewajiban yang ketiga adalah mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Kewajiban yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Lalu memajukan
pergaulan demi persatuan dan berkaitan dengan nilai dasar Pancasila dan kewajiban, yaitu kegiatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa hak kita di dalam sila keempat ini? Yaitu hak kita adalah menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat, berorganisasi, berpartisipasi dalam pemilu. Lalu kewajibannya apa? Yaitu mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Coba kalian perhatikan gambar itu. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah dipilih untuk melaksanakan musyawarah dalam menjalankan tugas sebaik-baiknya. Jadi ini adalah hak dan kewajiban di dalam sila keempat. Lalu sila kelima, haknya adalah mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Sementara kewajibannya adalah mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan, tidak melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras. Jadi ini adalah substansi hak dan kewajiban dalam nilai. Bapak sudah menjelaskan bahwa nilai instrumen itu adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila, nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, perwujudan dari nilai-nilai instrumen tersebut itu tertuang di dalam konstitusi bangsa Indonesia, konstitusi atau undang-undang dasar maupun peraturan-peraturan, baik peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan sebagainya. Ini adalah wujud dari atau penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Apa hak atas kewarganegaraan, lalu ada kesamaan kedudukan hukum dan pemerintahan pasal 27 dan seterusnya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia pasal 27 ayat 2 dan seterusnya. Ini adalah bagian dari nilai-nilai instrumen atau penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila ya. Lalu hak untuk memeluk agama, pasal 28, lalu pasal 29 ayat 1 dan 2, dan seterusnya. Hak pertahanan keamanan itu diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pasal 30 ayat 1 dan 2, dan seterusnya. Ini bagian dari penjabaran, nanti akan kalian pelajari. Bapak sudah mengirimkan materinya di dalam grup WA, silakan kalian nanti pelajari. Lalu kesejahteraan sosial diatur di dalam pasal 34, butir 12, dan seterusnya. Lalu kita masuk ke substansi hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis Pancasila. Nah, nilai praktis ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari bagaimana sikap kita terhadap nilai-nilai praktis Pancasila dari sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin, dan juga keadilan sosial. Baik anak-anak, sampai di sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kegiatan berikutnya. Siap, tidak ada Pak, sudah mengerti Pak. Baik, sudah kita Siap, tidak ada Pak. Siap, mengerti Pak. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya, Bapak tidak perlu menjelaskan lagi bagaimana sikap kita, sikap positif terhadap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kalian sudah bisa menyadari, memahami bagaimana sikap kita terhadap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di dalam lingkungan keluarga,
lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa maupun negara. Oke, masih semangat, anak-anak? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, luar biasa. Walaupun kita masih berada di situasi pandemi COVID-19, tetapi Bapak melihat semangat kalian untuk belajar itu masih tinggi. Untuk itu Bapak berharap kalian tetap menjaga kesehatan, ya, tetap memakai masker, mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan instruksi pemerintah. Oke. Selanjutnya nanti Bapak akan membentuk kalian ke dalam 5 kelompok diskusi, ya. Bapak akan membentuk kalian ke dalam 5 kelompok diskusi. Di situ nanti kalian akan mendiskusikan sesuai dengan peran kalian di dalam LKPD yang akan Bapak. Nanti kalian keluar dari room utama ini dan bergabung ke dalam room kelompok kalian masing-masing, ya. Nah, Bapak akan WA group hingga nanti kalian bisa bergabung sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan nanti kalian mengklik link yang akan Bapak bagikan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, ini ada Bapak sudah kirim linknya. Silakan kalian keluar semua, ya. Oke, Bapak sudah mengirim linknya. Sudah aktif semua di dalam kelompok kalian masing-masing. Ini adalah nama anggota kelompoknya, silakan. Oke, kelompok 4, kelompok 2 silakan bergabung. Kelompok 1, kelompok 5. Selamat pagi, teman-teman. Jadi di situ saya mau tambahkan tentang hak dan warga negara kita. Jadi setelah saya membuatkan materi kemarin, ketika saya membuat ringkasan, dan di sini saya menemukan beberapa hal berkaitan dengan materi kita yang berkaitan dengan sila pertama pada Pancasila. Kelompok 4, apa ada kesulitan? Oke, silakan beraktivitas. Mana yang lain? Kelompok 5, bagaimana diskusinya? Sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan di WA Group, sudah bisa berjalan? Kelompok 5 sudah bisa berjalan diskusinya? Sudah, Pak. Ya, silakan lanjutkan. Kalau ada kesulitan silakan ditanyakan, ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah berjalan diskusinya? Ya, silakan melanjutkan diskusinya sesuai dengan LKPD yang Bapak sudah bagikan. Silakan nanti kalian berdiskusi di dalam kelompok kalian masing-masing, ya. Tentukan satu orang jadi notulen, satu orang menjadi pematerinya nanti. Oke, kelompok 2. Kelompok 2 silakan berdiskusi. Kalian terkait apa tadi? Ada tambahan dari isunya atau pelimin mengenai materinya. Silakan. Ini kita lebih tegaskan tentang pasalnya ayatnya. Oke, silakan, luar biasa, ya, sedang berjalan luar biasa sekali. Kelompok 4 bagaimana aktivitasnya, sudah mulai berjalan? Ya, silakan kalian berdiskusi terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, baik di dalam kehidupan kalian sehari-hari, di dalam nilai dasar, nilai instrumen maupun nilai praktis Pancasila. Silakan kalian berdiskusi. Kelompok 3 bisa dengar suara saya? Halo, kelompok 3, ini kayaknya terkait dengan jaringan ini, ya.
Diskusi ini saya percayakan kepada teman Santi untuk menjadi moderator. Kalau bisa ini di kelompok 5 serta karena kita akan presentasi dan untuk jelimen nanti begitu juga bisa di teman-teman yang lain, teman-teman Resi, apa bisa bersedia untuk menjadi notulen? Kan pertanyaan dari kelompok 5. Oke, terima kasih. Jadi untuk teman kalian, nanti kalau ada Baik, kelompok 2 bagaimana? Prosesnya bisa berjalan dengan lancar? Kelompok 2 bagaimana? Ada kendala dalam kelompok 1 bagaimana diskusinya? Halo, Alina Mel. siap sudah Pak, sudah Pak. Luar biasa kalau kalian sudah bisa menyelesaikan. Berarti Sudah. kalau kalian sudah selesai, silakan kalian merapikan materi yang kalian diskusikan, karena nanti akan dipresentasikan bersama dengan teman-teman di kelompok lain melalui room utama tadi. Kalau misalnya kalian sudah selesai, silakan keluar dari room kelompok dan bergabung kembali di room utama yang Bapak sudah bagikan pada awal pembelajaran kita tadi. Oke, kelompok 5 bagaimana? Sudah selesai? Halo, kelompok 5 dengar suara saya? Sudah, Pak. Ya, sudah selesai. Ya, selanjutnya karena kalian sudah selesai mendiskusikannya di dalam kelompok kalian, silakan kalian mute atau keluar dari room ini, gabung kembali ke room utama. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Sudah selesai atau belum? Kalau ada hambatan dalam proses diskusi, silakan disampaikan. Sudah, Bapak. Kalau sudah, silakan keluar dari room. Kalau sudah keluar dari room, silakan, supaya kita segera masuk ke room utama. Baik, selamat siang anak-anak. Oh ya, selamat siang anak-anak. Tadi kalian sudah melaksanakan. Selamat siang Pak. Tadi kalian sudah melaksanakan diskusi di dalam kelompok kalian masing-masing. Bapak melihatnya kalian begitu antusias, begitu aktif. Walaupun ada masih beberapa orang yang sedang bengong-bengong, ya maklum karena ini adalah pembelajaran daring pertama yang dilakukan oleh sekolah kita di sini ya. Wajar kalau masih ada yang bengong-bengong terkait dengan pembelajaran secara daring ini. Tetapi secara keseluruhan Bapak memantau tadi di room kalian masing-masing bahwa kalian bisa mengikutinya dengan baik, dengan aktif. Sehingga selanjutnya silakan dari masing-masing kelompok sekarang mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman kelompok lain, dan kelompok lain menanggapi hasil dari presentasi yang dilakukan oleh kelompok yang sedang presentasi. Untuk itu silakan dari kelompok yang pertama, kelompok 1, silakan satu orang menjadi moderatornya, satu orang yang membacakan hasil diskusinya. Waktu hanya 5 menit. 3 menit untuk penyampaian materi, lalu 2 menit untuk pertanggungjawaban. Makanya dipersingkat saja. Dipersingkat. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Pada pemateri saya berikan waktu dan kesempatan. Jadi di kelompok kami ingin mendiskusikan tentang sila pertama pada Pancasila. Jenis-jenis nilai dasar hak dan kewajiban warga negara. 1. Hak warga negara menjadi hak warga negara agar bebas memeluk agama sesuai kepercayaan dan juga melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama. Yang berikut kewajiban warga negara.
Yang pertama, menjalin kerjasama dan sikap tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. Yang kedua, memunculkan sikap toleransi antara umat beragama agar kehidupan lebih selaras dan seimbang. Jenis hak dan kewajiban dalam nilai instrumen. 1. Jenis hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang 1945 NKRI. Terdapat pada pasal 29 ayat 1 dan 2 menjelaskan ketentuan hak warga negara atas kebebasan beragama. Terdapat juga pada pasal 28E, tiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikannya dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewargaan negara, memilih tempat wilayah negara dan meningkatkan serta berhak kembali. Ya, berikut contoh pengalaman sila ke-1 dari Pancasila. Bisa dilakukan dengan menghormati teman atau tetangga yang berbeda agama. Contohnya saja di sekolah kita. Ketika teman kita yang lagi sholat, khususnya yang muslim, pasti kami yang dari agama Katolik akan menghargainya. Yang kedua, jenis hak dan kewajiban dalam nilai praktis Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positif yang ditunjukkan adalah saling menghormati antara umat manusia, tidak memaksa, bekerja sama dan saling bantu di bidang sosial, ekonomi, dan keamanan lingkungan tanpa pandang latar belakang agama. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu saja materi yang kami paparkan. Sesi tanya. Oke, baik, saya dari kelompok 2 kepada kelompok 1. Pertanyaannya, tulislah contoh sikap dan tindakan yang baik yang sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ya, terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sikap yang perlu dikembangkan terhadap sila pertama Pancasila adalah taat terhadap agama yang dianut dan tidak boleh memaksa kehendak orang lain untuk memeluk agama kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 yang tadi sudah mempresentasikan hasil diskusi di dalam kelompoknya. Dan luar biasa kalian bisa menjawabnya dengan baik dan juga bisa mempertanggungjawabkannya atas pertanyaan dari teman kalian tadi. Kelompok 2 silakan. Jenis nilai dasar hak dan kewajiban yang pertama hak warga negara. Hak kemanusiaan yang adil dan beradab, menjanjikan hak setiap negara membutuhkan dan mendapat. Yang kedua, kewajiban warga negara. Memperlakukan orang lain dan martabat mengakui adanya kesamaan derajat, hak dan kewajiban tiap manusia. Ya. Dalam nilai instrumen. Yang pertama, jenis hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Pasal 27. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam badan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan adat-adat sosialnya.
pasal yang ke-28, tiap-tiap warga negara hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang artinya setiap warga negara memiliki hukum yang sama tanpa perbedaan terlepas dari status sosialnya, baik orang kaya atau bukan, rakyat biasa atau bahkan pejabat pemerintahan sekalipun. Jika mereka terbukti melakukan pelanggaran hukum, maka sanksi yang diberikan akan sama dan setimpal. Dari manapun asal usul suku, ras, atau budaya Anda. Sebagai rakyat yang baik, kita harus sama-sama mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, contoh. Jika perilaku yang mencerminkan sila kedua dari Pancasila di antaranya menghormati orang tua, menyayangi saudara dan berbuat baik kepada orang lain, nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, sikap positif yang ditunjukkan. Tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. Menjaga hak dan kewajiban diri sendiri dan orang-orang sekitar. Menyadari bahwa setiap manusia adalah ciptaan Sang Pencipta. Tidak melakukan diskriminasi dengan orang-orang yang dijumpai, baik di sekolah, rumah, dan tempat. Dari kelompok pada kesempatan saya silakan. Baik, silakan. Dari ingin menjelaskan bentuk keadilan dalam masyarakat. Coba sebutkan konsep keadilan dalam masyarakat. Terima kasih. Ya, dari Jason sudah menyampaikan pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaannya sebutkan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Pertanyaan dari kelompok 3 mengajukan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari kelompok berapa tadi? Langsung jawab saja. Dari teman-teman saya akan menjawab pertanyaan ini. Jawabannya yang pertama, menjalankan kewajiban dan mendapatkan yang terikat dalam. Yang kedua, berperilaku adil dan tidak. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Yang keempat, membantu orang lain membereskan rumah. Dan teman kelompok 4 yang dari kami. Terima kasih. Bagaimana teman-teman dari kelompok 4? Apakah puas dengan jawaban yang kami berikan? Ya, kami puas. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Walaupun mungkin karena terkendala jaringan sehingga waktunya sedikit molor dan juga penyampaian materinya jadi kurang terdengar jelas juga. Tetapi kalian sudah bisa berdiskusi dengan baik dan juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang menjadi hasil diskusi kalian kepada teman yang lain. Selanjutnya kita masuk ke kelompok yang berikutnya, yaitu kelompok 3. Ini atas waktu dan diberikan kepada kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami
kepada pemateri, kami persilakan. Ya baik, terima kasih kepada moderator. Jadi teman-teman, hari ini kami sikap mencintai tanah air Indonesia yang termasuk dalam jenis hak dan kewajiban dalam nilai instrumen. Yang pertama ada jenis hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Ada pasal 18 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia di mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Ketiga, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggota-anggotanya dipilih menjadi pemilihan umum. Yang keempat, gubernur, bupati dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Kemudian ada pasal 35. Contoh pengalaman sila ketiga dari Pancasila bisa diterapkan dengan memakai produk dalam negeri, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong, serta hidup rukun bertetangga. Kemudian poin yang ketiga, jenis hak dan kewajiban dalam nilai praktis Pancasila. Ada dua poin. Yang pertama, persatuan Indonesia. Yang kedudukan ada cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Yang kedua, cinta tanah air dan bangsa dengan mengharumkan nama bangsa lewat prestasi di berbagai bidang akademik dan non-akademik. Yang ketiga, tidak merendahkan suku adat dan budaya lain. Keempat, mengutamakan kerukunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan kepentingan kelompok pribadi dan golongan. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu warga yang berkesusahan. Demikian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Ya, baik, luar biasa hasil presentasi, hasil diskusi yang disampaikan oleh kelompok 3. Selanjutnya silakan kalian kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan atau masukan kepada kelompok 3. Bagaimana, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan dari kelompok 3. Kami dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya, sesuai dengan 3 Pancasila. Sekian dan terima kasih. Dan terus berkaitan dengan sila ketiga Pancasila, mampu menempatkan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Terima kasih. Terima kasih kepada teman dari kelompok 3. Kami puas dengan jawaban yang telah diberikan teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Riani sudah memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 dan juga telah dijawab dengan baik oleh kelompok 3.
Untuk itu terima kasih kelompok 3, kalian sudah mendiskusikan di dalam kelompok kalian dengan baik dan juga mampu mempertanggungjawabkan tugas diskusi yang Bapak berikan kepada kalian. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke kelompok yang berikutnya, kelompok 4, silakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Barangkali saya persilakan. Yang sudah merupakan suatu bentuk kewajiban jenis hak dan kewajiban dalam nilai instrumen. Yang pertama, jenis hak dan kewajiban sesuai Undang-Undang 1945 hak pasal 28 kemerdekaan berikut dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang pertama, hak mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun lisan. Yang kedua, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, misalnya menduduki kursi jabatan di pemerintahan. Kewajiban. Yang pertama, mengutamakan musyawarah dengan mempertimbangkan kehendak peserta, musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, ikut serta dalam memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai pelaksana hak dalam bidang politik, serta keputusan bersama. Contoh, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, sebagai warga negara sebagai berikut. Kita berhak mengeluarkan berpendapat hak pilihan umum jika sudah memenuhi syarat. Kita wajib menghargai pendapat dan masukan dari orang lain. Kita wajib menghormati hasil keputusan yang sudah diambil dalam musyawarah. Itu saja materi kami yang dibahas. Terima kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Sekarang kami nanya kepada kelompok. Sebutkan hak pada pasal 28 Undang-Undang 1949 RI. Terima kasih. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang pertama, hak mengeluarkan pendapat baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang kedua, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, misalnya duduki kursi jabatan di pemerintah. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kelompok 4 sudah menyampaikan hasil presentasinya dengan baik. Sekali lagi
suara di laptopnya Bapak kurang jelas, mungkin karena jaringan internetnya saat ini kurang begitu bagus ya, sehingga hasilnya kurang bisa Bapak dengar dengan baik. Tetapi secara esensi kalian sudah bisa menjawabnya dengan baik, mempertanggungjawabkan hasil diskusinya dengan baik. Kita lanjut ke nomor 5 atau kelompok 5. Silakan kelompok 5. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Oke, baik. Di sini kami akan membahas materi jenis hak dan kewajiban yang berkaitan dengan sila 5 Pancasila. Jenis nilai dasar hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak warga negara. Yang kedua, kewajiban warga negara. Berikut jenis hak dan kewajiban dalam nilai instrumen. Jenis dan kewajiban sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesan, hak setiap warga negara memiliki hak milik. Berikut kewajiban. Yang pertama, tidak mencoret dan merusak fasilitas umum, serta menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contoh sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia. Contohnya, berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih, menghargai hasil karya orang lain. Bahasa yang kedua, sikap positif ditujukan. Sila kelima Pancasila berhubungan dengan sikap kita dalam bersikap adil terhadap semua orang. Seperti dikutip dari buku Arif Cerdas untuk sekolah dasar kelas 6 edisi oleh Kristiana Umi. Bangsa Indonesia sudah bertekad untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan ideologi negara. Yang terkandung dalam sila kelima Pancasila adalah keadilan. Contoh yang mencerminkan sila kelima Pancasila adalah menjunjung tinggi semangat kekeluargaan gotong royong. 2. Peduli terhadap penderitaan dialami oleh orang lain. Sikap positif terhadap nilai Pancasila yang sesuai dengan sila kelima yaitu menjunjung tinggi keadilan sosial, semangat gotong royong dan saling menghargai, serta menghormati hak setiap sama lain. Sekian dan terima kasih. Baik, dengan materi yang kami sampaikan, sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman kami persilahkan untuk bertanya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 yang sudah mempresentasikan hasil diskusikan. Selanjutnya dari kelompok-kelompok yang lain mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 5, silakan. Terkait dengan sila kelima, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara, baik di dalam nilai dasar, nilai instrumen maupun di dalam nilai praktis Pancasila. Kalau tadi hak menurut Undang-Undang Dasar 1945, sekarang saya mau bertanya apa saja hak kita di dalam keluarga. Ya, kelompok 5 coba kalian. Oke, baik, saya akan menjawab. Kelompok 1. Hak kita di dalam keluarga adalah mendapatkan perlindungan. Terima kasih. Ya, luar biasa. Kelompok 5 tadi sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya dan juga
mereka mampu untuk mempertanggungjawabkan diskusi yang mereka sudah sampaikan. Baik anak-anak, terima kasih untuk semuanya dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, bahwa apa yang sudah kalian diskusikan, apa yang sudah kalian sampaikan tadi di dalam presentasi kalian, memang itulah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana kita melaksanakan atau menerapkan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, baik itu di dalam nilai dasar Pancasila maupun di dalam nilai instrumen dan juga nilai praktis Pancasila. Nah, dan berkaitan dengan nilai praktis, kita mampu melaksanakan bagaimana hak kita itu bisa kita terpenuhi, dan juga bagaimana kewajiban kita itu betul-betul kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada saat ini, bahwa negara kita sedang mengalami yang namanya pandemi virus corona. Bukan cuma negara kita, tapi seluruh negara yang ada di dunia ini sedang mengalami persoalan yang sama, yaitu menangani kasus virus corona. Nah, apa hak kita sebagai warga negara Indonesia agar kita dapat terhindar dari atau terluput dari virus corona yang sedang merebak saat ini? Tentu kita memiliki hak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu kita punya hak untuk mendapatkan perlindungan khususnya di bidang kesehatan. Kita punya hak agar nanti kita bisa dilindungi oleh negara berkaitan dengan bagaimana kita terhindar dari wabah virus corona. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sehingga nanti masyarakatnya bisa sehat semua. Ini contohnya. Lalu apa kewajiban kita terkait dengan agar kita terhindar dari virus corona ini? Yaitu kewajiban kita yaitu mematuhi setiap protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Kita tidak boleh melawan, jangan sampai kita hanya menuntut hak agar kita terhindar dari virus corona, agar kita bisa sehat, tetapi kewajiban kita sebagai warga negara untuk bisa mengurangi penyebaran virus corona kita tidak laksanakan. Contohnya ya, kewajiban kita untuk memakai masker, menjaga jarak, lalu selalu mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ini adalah kewajiban-kewajiban yang harus kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari, agar nanti penyebaran virus corona ini bisa diatasi oleh pemerintah. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah kalian sampaikan tadi, baik itu hak mulai dari nilai dasar Pancasila, nilai instrumen maupun di dalam nilai praktis Pancasila. Kalian mampu menjawabnya dengan baik dan Bapak sangat-sangat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kalian. Selanjutnya, karena kita sudah berada di ujung pertemuan kita hari ini, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba kalian menyimpulkan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan, silakan satu orang. Jadi simpulannya adalah kami dapat mengetahui norma serta apa yang kami hak dan kewajiban yang harus lakukan. Jadi kami karena negara sudah menetapkan hak dan kewajiban. Terima kasih. Ya, luar biasa, Theo, kamu sudah bisa menyimpulkan bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin ada yang lain yang bisa menyimpulkan? Siap, ada Pak. Ya, silakan. Mic-nya dinyalakan. Kalau siap,
Iya, luar biasa Viani, kamu sudah bisa menyimpulkan bahwa bagaimana kita melaksanakan sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari, kalian pelajari hari ini, bahwa kalian mampu menyimpulkan terkait dengan penerapan hak dan kewajiban di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, dengan demikian setelah kalian menyimpulkan itu, selanjutnya apa manfaat dari ini? Jaringan internetnya lagi terputus. Baik, selamat siang anak-anak. Sudah bisa mendengar kembali suara saya? Sudah bisa mendengar kembali. Ya, mohon maaf tadi terkendala dengan koneksi internet di toko Bapak sehingga sedikit ada kendala, tetapi sekarang sudah bisa diatasi. Kita lanjut. Setelah tadi kalian sudah mampu menyimpulkan pembelajaran yang sudah kita lalui pada hari ini, selanjutnya apa manfaat dari pembelajaran yang kalian sudah pelajari hari ini bagi kalian? Terganggu sekali. Oke, silakan Theo. Oke, terima kasih Pak. Jadi materi yang kita perlu dari mengetahui macam hak normal berita adalah itu akan menjadi pedoman dalam hidup kita. Artinya dapat menerapkan dalam kehidupan setiap hari dan menjaga sikap kita kepada sesama serta masyarakat. Iya, luar biasa. Makasih, Pak. Luar biasa Theo, kamu bisa menjelaskan manfaat dari pembelajaran kita yang kita pelajari pada hari ini. Ya, manfaat dari pembelajaran kita adalah bagaimana kita mampu melaksanakan, memahami, dengan mempelajari materi ini kita mampu memahami dan juga melaksanakan setiap hak dan kewajiban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, baik dari nilai pertama sampai dengan nilai yang kelima, atau sila pertama sampai dengan nilai yang kelima. Oke, selanjutnya Bapak ingin menanyakan kepada kalian, sepanjang pembelajaran kita pada hari ini mungkin ada kesulitan yang kalian alami atau mungkin ada materi yang dianggap sulit. Silakan disampaikan. Ya Pak, kendalanya pada jaringan Pak. Siap. Ya, Piani, memang secara umum kita tidak bisa memungkiri bahwa memang koneksi jaringan di daerah kita ini sangat buruk sekali. Tetapi bukan berarti mengurangi semangat kita untuk belajar ya nak ya. Nah, walaupun dalam situasi yang sulit seperti ini, jaringan yang tidak mendukung, tetapi kita tetap bisa mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Ada lagi yang lain? Mungkin ada kesulitan, baik di dalam hal materi maupun dalam hal pelaksanaan pembelajaran kita secara daring ini. Oke, kalau memang tidak ada, secara umum memang, ya ada yang resen barusan, siapa? Beku? Ya, kalau memang sudah tidak ada lagi, kita sadari sekali lagi bahwa memang hambatan kita adalah pada persoalan jaringan ya. Pada persoalan jaringan, dan juga tadi Bapak melihat sepanjang diskusi masih ada kelompok-kelompok yang belum mengikuti secara sempurna, secara baik di dalam diskusi kelompok. Tetapi secara umum Bapak menilai bahwa kalian sudah, semangat kalian untuk belajar itu sudah baik sekali, sudah tinggi, dan pertahankan itu sehingga pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita memperbaiki
apa yang menjadi kekurangan kita pada belajar hari ini. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi yang akan kalian pelajari pada pertemuan yang akan datang, yaitu materi tentang upaya penanganan kasus-kasus pelanggaran hak yang terjadi, upaya penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Untuk itu Bapak minta supaya setelah kalian pulang ke rumah, kalian membuka kembali buku-buku kalian dan mempelajari materi tentang upaya penanganan hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, sehingga nanti pada pertemuan berikutnya kalian sudah bisa menjawab setiap pertanyaan dan juga mampu menganalisis setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam materi tersebut. Nah, dengan demikian anak-anak, sekali lagi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Selanjutnya nanti akan Bapak kirimkan evaluasi pembelajaran dalam bentuk 5 nomor soal pilihan ganda yang nanti akan Bapak kirimkan di dalam grup WA kalian, ya. Oke, Bapak sudah kirimkan soalnya. Silakan nanti kalian kerjakan di rumah. Lalu setelah selesai, sebentar sore Bapak tunggu untuk kalian kirim kembali jawabannya. Baik, dengan demikian kita akhiri pertemuan kita hari ini atau pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita akhiri, sekali lagi Bapak ingatkan supaya kalian tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan instruksi dari pemerintah agar kita dapat terhindar dari virus corona yang sedang merebak pada saat ini. Tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker agar nanti kita dapat terhindar dari virus corona dan juga tetap menjaga imun tubuh kita, ya. Untuk itu kita akhiri. Sebelum kita akhiri, satu orang kembali membimbing kita dalam doa. Terima kasih atas segala berkat perlindungan-Mu. Semoga materi yang diberikan oleh Bapak Guru kami dapat kami petik secara baik. Ya Tuhan, kisah doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa. Ya, terima kasih Armin, kamu sudah menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa yang begitu indah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita di hari-hari yang akan datang. Dengan demikian kita akhiri. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Selamat siang.